Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrat Hamsimatullah dengan NIM 22650055. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah kecerdasan buatan tentang mencari jurnal ilmiah tentang forward chaining dan backward chaining. Langsung saja di sini pada jurnal pertama tentang forward chaining dengan judul penerapan forward chaining pada sistem paket pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah, dengan nama jurnal ILCOM Jurnal Ilmiah volume 15, nomor ISSN adalah 2442548779 kalau online. Untuk judulnya penerapan forward chaining pada sistem paket pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah. Penulisnya yaitu Apriade Fatma, Ardi Rizal, dan Robi Saputra. Untuk abstraknya di sini, jurnal ini membahas tentang sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam pengendalian pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan pohon keputusan, yaitu struktur yang menunjukkan alur logika dan aturan dan fakta. Sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi apakah nasabah layak atau tidak mendapatkan kredit rumah, dan jika layak, maka sistem pakar ini akan menyesuaikan solusi berdasarkan syarat-syarat nasabah. Sistem pakar ini diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Selanjutnya untuk bagian pendahuluannya, bagian ini menjelaskan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk mengendalikan pemberian kredit rumah oleh bank kepada nasabah. Untuk rumusan masalah penelitian adalah bagaimana membuat sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah dan menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bagi pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet. Batasan penelitian ini adalah sistem pakar yang dibuat hanya berlaku untuk bank yang memberikan kredit rumah dengan segmen fixed rate. Sistem pakar yang dibuat hanya menggunakan data nasabah yang bersumber dari bank. Selanjutnya untuk pinjaman pustaka, bagian ini mengulas beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian seperti sistem pakar, forward chaining, pohon keputusan, kredit pemilihan rumah, dan bank. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli dalam suatu bidang untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selanjutnya untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan, yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem pakar. Tahapan penelitian ini adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak internal bank seperti kriteria, aturan, dan fakta yang berkaitan dengan pemberian kredit rumah. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Sistem pakar ini juga dapat melakukan proses forward chaining dengan cepat dan akurat. Sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi berupa layak atau tidak layak beserta solusi yang sesuai dengan syarat-syarat nasabah. Selanjutnya untuk kesimpulannya, kesimpulan dari sistem pakar yang dapat adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah dengan menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan telah berhasil dibuat dan diimplementasikan. Sistem pakar ini dapat membantu pihak internal bank dalam pengendalian pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Selanjutnya kita masuk pada jurnal kedua, yaitu tentang backward chaining dengan judul sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat, dengan nama jurnal
Journal of Information Technology and Computer Engineering dengan volume 7 nomor 1 ISSN 2599-1663 dengan judul Sistem Pakar Metode Batch Training untuk Optimalisasi Pelayanan Pemberian Informasi Obat. Penulis Surya Dwi Putra, Dena Marici Putri, dan Sarjon David dan Sumijan. Untuk deskripsi dari jurnal ini adalah jurnal ini membahas tentang penerapan metode batch training untuk mengidentifikasi obat yang diserapkan kepada pasien di Puskesmas Selasi Kabupaten Agam. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode batch training dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa akurasi dan sistem pakar yang dibangun adalah 100%. Jurnal ini menggunakan data resep obat yang tersedia di apotek Puskesmas Selasi Agam selama 12 bulan terakhir dan data pelayanan informasi obat yang diberikan oleh apoteker di Puskesmas Selasi Kabupaten Agam. Jurnal ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan informasi obat Puskesmas Selasi Kabupaten Agam sehingga dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung apoteker. Untuk tinjauan peserta, jurnal ini mengulas beberapa konsep dari teori yang berkaitan dengan sistem pakar, metode batch training, dan pelayanan informasi obat. Jurnal ini juga mengulas beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis web, penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis Android, dan penelitian sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis SMS. Untuk metodologi, jurnal ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain pretest post-test control group design. Jurnal ini menggunakan sampel sebanyak 100 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan sistem pakar metode batch training, dan kelompok kontrol yang mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan metode konvensional. Untuk hasil pembahasannya, jurnal ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam 3 keputusan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki tingkat keputusan, pemahaman, dan ketaatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa sistem pakar metode batch training dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar metode batch training dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat di Puskesmas Selasi Kabupaten Agam sehingga dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung apoteker. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa sistem pakar metode batch training dapat meningkatkan tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Selanjutnya, perbedaan dari kedua jurnal. Untuk jurnal sistem pakar metode batch training untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat memberikan informasi obat kepada pasien di Puskesmas Selasi Kabupaten Agam tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Sistem pakar ini menggunakan metode batch training, yaitu metode yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan kemudian mencari faktor-faktor yang mendukungnya. Sistem pakar ini menghasilkan 356 aturan yang dapat diterapkan oleh pelayanan informasi obat dan tingkat akurasi 100%. Jurnal kedua, jurnal itu perbedaannya jurnal penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah. Membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang dimulai dari kumpulan fakta atau data, kemudian mencari kesimpulan yang sesuai. Sistem pakar ini menggunakan pohon keputusan untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak mengajukan kredit rumah, dan jika layak akan disesuaikan dengan level solusi berdasarkan usia tingkat nasabah. Itulah tadi materi atau presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.